Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan. Alhamdulillah Pak Bung Andi Satria, keberadaan kami di KONI dan keberadaan kami di Berkat adalah sebuah amanah besar, sehingga dari amanah besar tersebut saya tidak akan mungkin sia-siakan, karena kapan saya sia-siakan maka secara otomatis saya berdosa kepada seluruh orang banyak yang ada di ruang lingkup KONI itu sendiri, dan termasuk di dalamnya yang ada di ruang lingkup Berkat itu sendiri, karena saya paham, sangat meyakini. Dan tatkala juga berkaitan dengan keberadaan kami di Berkat dan keberadaan di KONI, kami selalu diskusi dengan istri saya. Karena kenapa? Dua lembaga yang butuh pengurusan, butuh waktu, yang membutuhkan segalanya, butuh pikiran, butuh tenaga. Sehingga saya diskusikan, saya lakukan sesuatu yang baik kepada mereka, bahwa kami pimpin Berkat, kami pimpin KONI, sehingga jika sekiranya dalam besok atau lusa ada yang mencari saya tentang KONI, maka keberadaan kami selaku Ketua Umum KONI mutlak harus Anda apresiasi, Ibu harus apresiasi, karena ini adalah kewajiban pengabdian. Karena diberkatkan otomatis sudah dia pahami, karena sudah ini. Cuman di organisasi KONI ini. Yang kedua adalah tidak mungkin orang lain memberikan amanah kepada saya kalau saya tidak mampu melakukannya. Itu cara berpikirnya mereka, teman-teman. Sehingga dari amanah tersebut saya harus membuktikan bahwa kepercayaan tersebut tidak kami sia-siakan dengan memberikan sesuatu seperti ini. Alhamdulillah pada Perda kemarin di KONI Kabupaten Bulukumba itu, KONI Kabupaten Bulukumba kita berada pada posisi dari sebelumnya, posisi nomor 2 dari belakang. Jadi Porda kita ini yang bisa kami persembahkan sebagai bagian pertanggungjawaban kami kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba dari sisi kekonian, sekalipun kita tidak masuk 10 besar karena target kita 10 besar, tetapi masih banyak kabupaten-kabupaten yang lebih siap, tetapi kita sudah terangkat menjadi papan tengah dari papan bawah. Suatu kesyukuran yang luar biasa, karena ini pengurus sudah maksimal banget atlet-atlet kita di dalam melaksanakan Porda di Pinrang tersebut. Kemudian prestasi berikutnya adalah minta maaf, bukan menonjolkan diri, tidak ada maksud itu menonjolkan diri, cuman saya menyampaikan bahwa selama dalam kepengurusan kami, olahraga itu menggeliat dari segala macam bidang yang ada di Kabupaten Bulukumba. Karena yang kami lakukan di kekonian, di kepengurusan KONI adalah model manajemen transparansi. Jadi model manajemen transparansi termasuk pada pelaksanaan Porda. Kami memberikan amanah dan kepercayaan kepada seluruh kecabangan. Dan kami putuskan secara bersama-sama. Bukan otoritas kami selaku Ketua Umum KONI, maka keputusan itu ada di tangan saya, enggak. Saya rapat, saya berkonsultasi dengan seluruh, karena kami yakin bahwa dia akan bekerja di dalamnya. Nah, sehingga saya mesti komunikasikan apa yang seharusnya ingin dia lakukan, apa yang seharusnya ingin dia mau, sehingga kalau dia ingin lakukan dan dia mau, maka dia bisa melakukannya dengan bagus, bukan karena ada keinginan kita. Inilah manajemen keterbukaan, transparansi yang kami lakukan di KONI. Termasuk di dalamnya adalah segala macam bentuk bantuan, dari hibah dari Pemda Kabupaten Bulukumba. Jadi sebelum ada hibah dari Pemda Kabupaten Bulukumba yang kita ingin menyampaikan proposalnya, maka seluruh proposal yang ada kecabangan kita himpun. Kemudian kita himpun, kita kalkulasi sudah cocok, kita lampirkan proposal ke Pemda dengan nilai tersebut. Begitu ada ACC dari Pemda Kabupaten Bulukumba, kita panggil seluruh kecabangan bahwa proposal yang kita ajukan adalah sekian. Rupanya karena Pemda mempunyai keterbatasan banyak yang dia urus, banyak kepentingan keuangan di dalamnya, bukan saja urusan KONI, ini loh yang kita terima, ini akan kita bagi rata. Sehingga dalam kepengurusan kami tidak ada yang komplain, tidak ada yang komplain dari sisi pendanaan. Karena kenapa? Kita menjatah mereka berdasarkan daripada jumlah atletnya dengan jumlah kecabangan. Kalau kecabangan agak besar-besar volumenya, karena kecabangan itu kan macam-macam, ada yang hanya sekian debina, ada yang sekian. Itu juga kita bagikan berdasarkan daripada kuantitas dan kualitas kecabangan tersebut, sehingga teman-teman merasa respon dan respect dengan administrasi transparansi, saling mencurigai di dalamnya.
Nah, begitu juga datang, kita buktikan dengan ini loh. Jadi kita panggil semua teman-teman kecabangan hadir, kemudian kita bagi. Ini sudah habis ini, sudah 0 rekening, kemudian Anda lakukan. Seterusnya adalah kita mentai pertanggungjawaban kecabangan apa loh, yang merupakan pertanggungjawaban KONI kepada pemba cuma satu. Olahraga harus menggeliat, masyarakat harus diberdayakan, kemudian prestasi. Jadi bentuk pertanggungjawaban kecabangan kepada pengurus KONI adalah itu tadi, harus menggeliat, harus ada kegiatan yang ujungnya atau ending kegiatan tersebut prestasi. Inilah yang terus kita laksanakan. Prestasi yang terbesar yang kita lakukan di KONI adalah sepanjang sejarah Kabupaten Bulukumba belum pernah menjadi tuan rumah Perprov. Nanti kepengurusan tahun ini baru kita menjadi tuan rumah, insya Allah, karena sudah ada SK keputusan dari gubernur pada saat selesai pelaksanaan Popor. Kita akan menjadi tuan rumah bersama dengan Sinjai, tuan rumah bersama dengan Sinjai. Ini sejarah besar yang belum pernah terjadi sepanjang Bulukumba adanya pelaksanaan pekan olahraga kabupaten yang tingkat provinsi yang dilaksanakan Bulukumba. Nanti tahun 2022 ini insya Allah Bulukumba akan menjadi tuan rumah Perprov Provinsi Sulawesi Selatan. Itu prestasi dari kemudian juga untuk pertama kalinya Bulukumba setelah selesai Porda ini, saya mencoba untuk melakukan sebuah negosiasi dengan pemerintah daerah. Artinya apa? Artinya adalah saya ingin benar-benar ini atlet kita ini ada harga, sehingga atas izin Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba dan mengapresiasi dengan keinginan kita, dia memberikan reward, penghargaan kepada atlet kita pada saat hari jadi Kabupaten Bulukumba. Ini juga yang pertama kalinya terjadi. Jadi pada saat Gubernur Provinsi Selatan hadir di hari jadi Kabupaten Bulukumba yang ada secara kebetulan ditempatkan di ICDT, itu atlet kita, atlet Porda kita yang berprestasi di Pinrang diberikan reward, diberikan bonus oleh Bapak Gubernur. Banyak yang menangis bapak dan ibunya terhadap atletik kita. Saya juga merasa terharu karena kenapa? Melihat apresiasi terhadap ini. Sehingga apa ke depan yang kita tanamkan adalah prestasi itu akan dinilai. Jadi sekaligus untuk memberikan isyarat dan sugesti terhadap atlet kita bahwasanya kalau kita berprestasi, inilah bentuk kejadiannya. Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan memberikan reward oleh Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba, pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, dengan di atas podium disaksikan oleh ribuan yang hadir di hari jadi Kabupaten Bulukumba. Hal itu yang sangat membuat orang merinding karena belum pernah terjadi. Jadi atlet dikalungi dengan medalinya, kemudian diberikan bonus oleh Bapak Bupati, kemudian disaksikan oleh halayak, disaksikan oleh seluruh pejabat tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten Bulukumba. Betapa bangganya atlet. Ini yang ingin saya tanamkan kepada atlet, bahwa kalau kita berprestasi, inilah bentuk penghargaan yang akan kita lakukan. Inilah yang terus kami genjot kepada seluruh teman-teman anak-anak kita, atlet kita, bahwa mari kita berprestasi. Karena Bulukumba pernah jaya sebelumnya, kita akan kembalikan. Bulukumba adalah jumlah penduduk keempat. Jumlah penduduk keempat sudah sepantasnya masuk di 10 besar, tetapi saya belum bisa mengantar. Mudah-mudahan ke depan dengan keberadaan kita tuan rumah di KONI mampu untuk melewati 10 besar di Porda nanti. Jumlah penduduk keempat terbesar di Provinsi Selatan. Inilah yang ingin saya coba komunikasikan dengan bagus kepada atlet, kepada pengurus, dan kepada kecabangan. Begitu juga dengan Koperasi Simpan Pinjam Berkat. Jadi kalau dua organisasi saya urus ini, KONI dengan Berkat ini, lebih kepada memanfaatkan manajemen. Karena mereka sudah punya kelas, mereka sudah punya garis otoritas, sehingga kita tidak bingung, kita tidak susah, kita sisa bagaimana mengharapkan agar ini pelaksanaan manajemen ini berjalan dengan bagus, dengan memanfaatkan potensi masing-masing berdasarkan daripada garis kerjanya. Ketua kepala cabang, kepala cabang garis kerjanya, akuntan garis kerjanya seperti ini memang harus mempertanggungjawabkan, karena di situ juga ada reward di dalamnya. Nah, sehingga terpancing teman-teman di samping untuk benar-benar mengabdikan dirinya, karena ini adalah tugas mulia,
maka lebih kepada mendedikasikan dirinya untuk bisa bermanfaat buat orang. Kan itu yang selalu kita tanamkan. Sehingga memang sangat dibutuhkan manajerial ini. Jadi berapapun organisasi yang kita pegang, sepanjang manajemen ini berjalan dengan bagus, insya Allah kami yakin insya Allah akan berhasil. Satu organisasi pun yang kita pegang, tetapi kalau fungsi manajemen kita tidak laksanakan, tidak akan mungkin akan bisa berprestasi. Inilah yang saya geluti, inilah yang saya lakukan, inilah akan coba saya terapkan di dalam dua organisasi besar ini. Dan alhamdulillah, sekalipun prestasinya belum sangat memuaskan, tetapi sudah memberikan bukti nyata betapa pentingnya pengelolaan organisasi dengan manajemen yang baik. Seperti itu Bung Andi Satria. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan.